tidak pernah takut memasang target tinggi masuk Piala Dunia. Tidak pernah takut, karena kami tahu siapa kami, di mana kami berada, dan kami tahu tujuannya untuk apa. Target itu sangat jelas di depan mata dan terlihat. Yang terpenting, target itu sangat mungkin kami capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sana Firdaus Abi. Garuda Nusantara optimis menghadapi AFC Under 20 ASEAN Cup. Timnas Indonesia Under 20 menatap optimis putaran final AFC Under 20 di China 6-23 Februari 2025. Putaran final ini sekaligus menjadi kunci untuk memperoleh tiket ke Piala Dunia Under 20. Perihal lawan yang akan dihadapi sudah terang benderang usai undian grup di Jepang. Undian tersebut berlangsung secara terbuka. Indonesia ditempatkan di pot 3 bersama Arab Saudi, Kirgistan, dan Syria. Pelatih kepala Timnas Under 20 Indra Safri mengatakan seluruh pemain dan perangkat kepelatihan menyaksikan langsung proses undian tersebut. Mereka menonton di ruang meeting di area training camp. Para pemainnya sangat serius dan antusias. Saat proses pengundian itu, keluar nama Indonesia, berada di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tim performance, ya. Kalau misalnya kadar lemaknya tinggi, apa ekstra latihannya? Kalau enggak kan latihan bareng-bareng semua kayak orang tua masjid. Ada yang individual training, ada yang memang harus bareng. Yang bareng kan cuma taktikal. Kenapa yang lain harus bareng? Dan porsi latihannya atau istilahnya volumenya berapa, intensitasnya berapa. Setelah itu tim medis bilang waktu itu recovery-nya, kalau welfare sudah begini, recovery-nya harus kayak gini. Dan orang fisio juga. Baru tim pelatih rekomendasi porsi latihan dan untuk memilih pemain. Semua informasi-informasi itu menjadi acuan saya karena penanggung jawab tim saya, dan saya yang akan menentukan siapa pemain yang terpilih sesuai dengan filosofi dan game plan yang akan saya bangun. Dengan syarat semua informasi tentang pemain dapat, baru saya tetapkan. Tapi sayang, begitu kita umumkan, ya, media PSSI umumkan 23 pemain terbaik untuk Piala Asia, respon masyarakat yang kita memakai semua parameter tes dan semua informasi tentang pemain sampai ke golongan darah, DNA sidik jari, semua kita kumpulkan, kita pilih berdasarkan itu. Sementara netizen 62 dan pengamat-pengamat yang dia melihat dengan dua matanya paling ditambah kacamata, dia bilang kenapa ini terpilih, kenapa ini terpilih. Untuk saya akan jawab dengan data yang ada, termasuk untuk menghindari kalau ada orang-orang nakal yang mau menitipkan pemain. Oke. Yang kamu rekomendasikan punya data lebih bagus nggak dari ini? Atau sama nggak dengan ini? Nanti kita lihat data pemain tim nasional 20. Ya, dan saya bilang ke Coach Alek,
standar ini Lex mulai kita sebar ke klub-klub biar dia menyiapkan tim seperti ini. Datanya harus ini yang dia capai. Kalau enggak usah kirim ke tim nasional. Karena kadang Pak, klub ini karena enggak ada data medisnya, dia kirim Pak ke tim nasional. 2 hari kita latih ACL Pak. Dari awal dia udah ACL. Kita jadi jadi orang apa namanya? Jadi orang apa kayak pekerja sosial ya. Pemain dia yang sakit bikin berita. Tapi kalau data ada nggak bisa. Oke? Jadi kalau mahasiswa kalau bermain sosial media, tak perlu itu dibantah. Karena banyak itu, apakah itu lewat buzzer, apakah memang dia nggak paham, ya kita beda. Saya bisa bertanggungjawabkan, dan kenapa kita berprestasi, ini alasannya. Kenapa kita gagal, ini alasannya. Bagaimana kita mengevaluasi tim, program tidak ada, data-data tidak ada, di mana kita mengevaluasi? Enggak penting data. Ini salah satu contoh saja. Di GPS dulu kita nggak pernah bisa memantau pemain saat pertandingan berlangsung. Tetapi sekarang tim pelatih, kalau dulu di bangku cadangan kan hanya model-model Pak, kritik wasit lah. Oh sekarang udah kayak orang kuliah Pak. Gini. Saya fokus menghandle pertandingan, yang tim saya di belakang itu juga melihat ya, data-data GPS yang muncul dari iPad. Di situ kita bisa mengambil keputusan dari data-data itu, memang perlu diganti nggak pemain ini, apakah pemain ini diganti karena pertimbangan fisik yang sudah kelelahan, yang dari nadinya udah bla semua. Dan kalau itu memang harus diganti karena memang ada informasi dia harus diganti, bukan by feeling, bukan by penonton yang teriak-teriak di tribun atau by pengurus yang so tahu. Semua kita ya setiap habis pertandingan orang VAL, orang fisio, dokter di bawah performance analysis, di bawah tim performance saya berdiskusi dengan Alex sebagai koordinatornya, menyimpulkan apa yang kita harus lakukan setelah pertandingan hari ini. Apakah ada para pemain yang perlu diberikan recovery berbeda? Ada pemain yang memang perlu dia perawatan medis, fisio, dan lain-lain sebagainya. Dan itu by data. Ini orang VAL bilang, ada info-info yang dia berikan, contoh mengenai volume sesi latihan, intensitas latihan, jumlah perlambatan intensitas tinggi, dan ada catatan-catatan ya bahwa ada 2 pemain yang perlu perhatian khusus karena beban fisik yang tinggi. Itu bisa kita lihat dari GPS. Dulu mana ada yang begituan. Paling kalau ditanya ke asisten, mungkin bagus diganti coach, pakai mungkin ya. Kita coba aja ganti. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah kalau kita mungkin. Tapi kalau by data, maka pentingnya sport saya di situ. Salah satunya, belum kita bicara nutrisi, pentingnya nutrisi.
Kalau dia sudah mencapai jarak seperti ini, intensitas yang dia lakukan dan volume yang dia lakukan, makanya harus ini, kata dokter. Dan itu dijagain sama dokter saya, sama Alex, dijagain berdua. Tambah kapan karbohidrat loading dan lain sebagainya. Coach Alex selalu merecord dan semua data-data, termasuk data-data e-body, data GPS, dan data-data tes fisik semua pemain. Kemarin logbook kita setelah 32 tahun juara, yaitu medali emas SEA Games, diminta oleh Profesor Pak Rektornya UNESA untuk logbook itu. Kenapa sih tim nasional Indonesia bisa juara? Menjadi kajian akademik di UNESA, dan sekarang lagi jadi bahan diskusi oleh para mahasiswa, dan saya bersyukur itu bisa bermanfaat untuk perkembangan para mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan khususnya. Kalau UNP juga ingin, kenapa sih kita bisa menang lagi kemarin AFF dan lolos Piala Asia? Nanti Coach Alex bisa memberikan apa saja, dan itu tercatat semua, Pak. Ya, tercatat semua, baik itu data-data, baik itu kejadian-kejadian yang pemain terlambat, pemain yang yang kita lihat secara mental nggak bagus. Data-data psikologi juga ada, data-data fisik ada, data-data taktikal ada, dan juga sesi-sesi latihan yang kita bikin dalam membangun game plan dan menuju ke filosofi yang saya punya. Jadi di situ semua ada. Dan ini saya bilang ke Alex, jangan pernah tidak berikan kepada orang siapapun, mau pelatih SSB, mau paham dan pahamnya dia, udah kasihkan saja dulu. Dan sekarang kan tinggal kirim send ya gitu, pakai WhatsApp juga bisa. Supaya apa? Itu tadi, kalau memang itu bermanfaat bagi orang banyak, menjadi amal pahala untuk kita. Ini semua ada di dalam logbook, ya, dan logbook ini selalu setiap hari, ya, karena memang Alex sudah terbiasa, Pak. Dia memang orang perguruan tinggi, dan kita yang paksa dia selalu setiap hari menyiapkan itu, dan tidak boleh tertinggal satu kegiatan pun. Ya, kemarin sopir saya terlambat aja dicatatnya juga sama dia, karena bisa berpengaruh. Hal kecil apapun harus tercatat, itu yang namanya logbook. Oke. Ini memang belum terlalu detail kita bahas, tetapi nanti kalau memang perlu kita jadikan bahan kajian ilmiah, kami siap untuk memberikan narasi-narasi tambahan untuk kita bahas. Khusus tim nasional U20, sebenarnya pidato Presiden terpilih kemarin, apa yang beliau sampaikan di tim nasional U20 sudah kita lakukan. Kita menamakan tim nasional U20 ini adalah Garuda Nusantara, karena kita ingin tidak hanya juara AFF, tidak hanya Asia, tapi kita tambahkan hashtagnya Garuda Nusantara mendunia. Kalau di sini hashtag kita Garuda Nusantara emas. Awalnya waktu itu Garuda Nusantara juara. Kalau juara itu kan ada juara 1, juara 2, juara 3, ya kan? Kita nggak mau juara 2, juara 3 lagi karena udah 32 tahun saya bilang. Makanya Coach Kurniawan waktu itu udahlah, nggak usah juara emas kan? Nah, makanya kita ganti emas. Sekarang kita ingin mendunia. Bolehkah? Sangat boleh. Hak kita untuk kita lebih hebat dari negara lain. Apa nilai-nilai di Nusantara? Saya kalau begitu kita namakan Garuda Nusantara,
ya, nilai-nilai Nusantara. Satu, ya, kita melihat bahwa negara kita atau Nusantara ini semuanya orang beragama. Tidak ada yang nggak beragama. Makanya pemain tim nasional bukan khusus Muslim, Pak. Ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Protestan, ada orang Papua sukunya, ada orang Padang, ada orang Aceh. Asal dia memenuhi kualifikasi kita pilih. Tidak memandang agama. Ya, tidak memandang agama. Dan wajib semua pemain beribadah, Pak. Ini kami mau menuju ke Piala Dunia U20 di Chili bulan November tahun 2025. Tapi tidak pernah takut memasang target tinggi masuk Piala Dunia. Tidak pernah takut, karena kami tahu siapa kami, di mana kami berada, dan kami tahu tujuannya untuk apa. Target itu sangat jelas di depan mata dan terlihat. Yang terpenting, target itu sangat mungkin kami capai. Tentu tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh skuad Garuda Nusantara terlihat sangat optimis atas hasil undian tersebut. Indra Safri mengatakan hasil ini dirasa cukup baik dan semua perangkat tim sangat bersyukur. Di detik yang sama setelah drawing berakhir, semua anggota Garuda Nusantara langsung mempersiapkan diri sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tim performance analysis langsung bekerja menganalisis negara-negara yang akan dihadapi, kondisi cuaca, dan situasi di China nanti. Tim medis dan sport scientist bekerja sama untuk mempersiapkan kondisi para pemain dalam menghadapi negara-negara sesuai dengan karakteristiknya. Begitu juga dengan staf pelatih, langsung mempersiapkan game plan terbaik berdasarkan berbagai informasi yang telah dikumpulkan semua tim ofisial untuk mempersiapkan timnas Under 20 Indonesia ini lolos ke Piala Dunia di Chili tahun 2025. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.